Yang lain dulu ya. Miss Astrid ya, tadi yang udah selesai ya? Saya sudah, Bu. Ya, saya sudah. Siap, yang lain dulu. Saya sudah, Bu. Sip, oke. Ya, oke. Tunggu yang lain ya. Bu, saya sudah. Oke. Saya sudah, Bu. Oke, siap nak. Tunggu yang lain dulu ya. Ya. Bu, keluar bentar ya. Siapa? Rafael? Jangan. Siapa yang bilang tadi? Keluar bentar Siapa itu tadi? Siapa nak? Saya sudah, Bu. Oke. Sudah semuanya? Ya. Oh iya, Maranatha belum. Sebentar. Nathan belum ya, Nathan ya? Belum, oke, nggak apa-apa. Angel sudah, Angel? Sudah, Bu. Oke, siap. Tunggu yang lain dulu. Kenapa sih? Sudah ya? Bu Fani mulai ya. Nanti dibaca lagi, ya. Ya. Oke. Nah, ini adalah jadwal kita hari ini. Tadi bahasa Indonesia sudah toh? Sudah ya. Sekarang kita ke IPA, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, kira-kira benda apa saja sih yang dapat menghasilkan cahaya? Ayo, silakan nyalakan mikrofon. Lampu. Lampu. Terus? Api. Senter. Cahaya loh, bukan api loh ya. Center. Cahaya loh. Center lampu. Center matahari, lampu, lilin. Iya, lilin. Oke. Lampu, Terus lilin. Terus center sama televisi. Televisi bisa menghasilkan cahaya tidak, Nana? bisa. Iya. Bisa. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Nah, Fani minta sebutkan, anak-anak, sebutkan contohnya cahaya dapat merambat lurus itu. Bagaimana contohnya? Cahaya dari lampu senter. Terus, apa lagi? Cahaya matahari yang masuk dari jendela sepak bola. Ya, semuanya betul nih Bu Fani kasih gambarnya biar jelas ya. Nah, ini contoh cahaya yang dapat merambat lurus. Gambar ini matahari yang ketika terbit itu loh nak, pas jam 5 sampai setengah 6 itu. Nah, bentuknya seperti ini mataharinya. Dan cahayanya terlihat lurus. Kemudian ada gambarnya lagi. Nah, ini ketika di jendela kamarnya anak-anak, ketika mataharinya sudah terbit, cahayanya pasti lurus. Benar tidak? Nah, Ya, oke lanjut. Gambar yang ketiga adalah ini gambar senter. Nah, senter itu cahayanya lurus apa bengkok?
Lurus. Ya, bengkok nanti gimana ya? Nanti yang nyalain. Bengkok kalau dihalangi, Bu. Iya, betul. Yuk, lanjut. Sifat yang berikutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benar tidak? Nah, itu cahaya dapat menembus. Benar, bisa nembus kaca, Bu. Iya, ini ada contohnya ini, gambarnya. Loh. Ini mangkok Bisa bening. nembus. Terus center, ada center. Terus mangkoknya di center. Center kan ada kacanya, Bu. Ya, cahayanya tembus. Ternyata nanti anak-anak boleh nyoba di rumah ya. Terus yang kedua ini. Nah, ternyata gelas diisi air bening itu cahayanya bisa menembus anak-anak. Tapi apabila airnya tidak bening bisa tembus tidak? Enggak. Bisa tembus tidak? Kalau airnya tidak bening. Tidak bening. Kalau nggak bening dalam artian dijadikan kotor bening sama airnya. cahaya. Ya, warnanya misalnya airnya dicampur kopi. Cahayanya itu bisa tembus tidak? Jadi coklat. Enggak bisa. Iya. Ya, berdasarkan teori, kalau gelas diisi air yang keruh atau berwarna, itu nanti cahayanya tidak bisa tembus. Nanti anak-anak bisa coba, ya. Oke, sampai sini paham? Bu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Tidak. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, cahaya dapat dipantulkan ternyata. Kita lihat contohnya. Bisa. Coba. Pakai cermin. Iya, di buku itu contohnya apa, Nak? Di buku. Pakai Coba air ya bisa. dibaca di buku contohnya apa? Di laut. Iya, pemantulan teratur pada Kaca pembesar. Ya, betul. Ini kita lihat gambarnya ya. Esra, masih fokus, Nak? Ya, Esra. Oke. Nah, ini siapa yang suka bercermin? Anak perempuan pasti. Saya. Ya, siapa yang suka bercermin, Rafael? Ya. Saya. Nah, ini perumpamaannya ketika cahaya itu ketika cahaya itu dipantulkan. Jadi ada kaca, bisa dicoba dengan senter. Nah, nanti pasti cahayanya kita melihat cahayanya di sini. Nah, Bu Fani mau tanya, ketika kita berkaca, tapi di malam hari matinya lampu. Kelihatan tidak kalau kita berkaca? Enggak. Berarti faktor tapi nggak utama. jelas, Bu. Ya, Fani ulangi. Ketika kita sedang berkaca, malam hari lampunya tidak dinyalakan. Apakah kita bisa melihat diri kita di cermin? Tidak. Nah, berarti Malah faktor warnanya utamanya abu-abu. kuncinya di mana? Di cahaya. Mata kita bisa melihat karena ada cahaya. Oke, sampai di sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ya? Oke, mari lanjut. Nah, selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya apa? Cahaya dapat dibiaskan. Yo, dibuka bukunya boleh kalau mau baca. Tadi Dasar kolam. Nah, contoh yang paling sederhana yang sering kita lihat atau bisa kita lakukan adalah di sini. Nah, sudah pernah mencoba seperti ini? Sudah. Nah, ternyata faktor utamanya itu adalah cahaya dibiaskan pada saat kita melihat koin yang dimasukkan ke dalam air. Begitu. Nanti penjelasannya bisa dilihat di buku cetak 6. Nanti yang belum punya bisa di-follow. Oke? Lanjut. Oh, Esra, kenapa Esra? Raise hand. Ada pertanyaan, Esra? Oh, tidak. Oke, lanjut ya. Nah, ini ketika kita misalnya kita sedang piknik di danau. Siapa yang pernah piknik di danau? Belum? Siapa yang punya kolam ikan di rumah? Enggak. Enggak punya? Oke. Jadi, ternyata kita kan sering ketika melihat danau, kita kan suka mengira-ngira ya, itu dalam tidak ya danaunya.
itu sungainya dalam tidak ya? Nah, ternyata mata kita bisa ditutup oleh cahaya yang dibiaskan. Nah, ini bisa dibaca. Ikan di air yang jernih tampak lebih besar dan lebih dekat. Kita mengira sungainya itu atau kolamnya itu lebih dangkal, ya. Ini gambarnya. Gambarnya sudah jelas belum anak-anak? Sudah ya? Oke, berikan contoh lagi. Nah, jadi ini prosesnya. Ini ikannya di dasar, ikannya tuh ternyata di dalam banget gitu loh, di dalam kolam. Nah, yang kita lihat itu biasanya adalah bayangan ikannya. Makanya kita sering mengira kalau sungai itu pasti tidak dalam. Ya, padahal itu dalam. Itu contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Yuk, siapa yang mau bertanya? Oke, mau bertanya? Tidak ada? Oke, dilanjutkan ya. Nah, contoh selanjutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Diuraikan. Tadi di buku contohnya apa anak-anak yang dapat diuraikan? Cahaya putih diuraikan menjadi merah hingga sama pernah bermain gelembung? Pernah bermain gelembung? Nah, itu suka ada warna pelangi ya? Ya kan? Iya, itu contoh cahaya dapat diuraikan. Nah, seperti ini ya anak-anak ya? Iya toh? Nah, sekarang tugasnya. Dengarkan baik-baik. Ini Bu Fani sudah menjelaskan. Tadi ada 5 ciri sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa tadi anak-anak? Yang pertama sifatnya tadi apa? Merambat lurus. Yang kedua Menembus benda bening. menembus benda bening. Terus yang ketiga cahaya dapat dipandangkan. ya, yang keempat Cahaya dapat dibiaskan. nomor 5 Cahaya dapat ya, tugasnya dengarkan baik-baik. Tugasnya nanti anak-anak tulis di catatan tematik ya. Ya. Sebutkan 5 sifat-sifat cahaya. Kemudian berikan contohnya. Nah, tadi kan Bu Fani sudah menjelaskan. Kalian boleh menambahkan kalau misalnya di buku atau di internet ada yang menemukan yang lain boleh. Ya. Bu Fani ulangi tugasnya. Ditulis di catatan tematik, sebutkan 5 sifat-sifat cahaya beserta contohnya. Contohnya bebas, mau 5, mau 6, boleh. Sudah paham? Ya. Nanti ditulis di buku catatan tematik dengan tulisan yang rapi, kemudian difoto kirimkan Bu Fani. Oke? Ya. Contohnya boleh 3. Boleh, berapa? Tapi jangan 1 ya, minimal 2, paling sedikit 2 contohnya. Oke? Oke, Bu. Ya. Oke. Sebentar. 3 boleh. Boleh, Esra boleh. Ya. Oke. Kita mau foto dulu, sebentar. Yuk, kita mau foto dulu. Kita mau foto dulu. Pose yang pertama. Posenya gimana ya? Posenya biar semangat tuh. Ini aja wes gini. Saja, Bu. Ini aja ya. Posenya ya. Ya, Dirga, Nicholas, Jennifer, Pedro, silakan nyalakan kameranya dulu. Ayo. Nah, posenya gini posenya. Dirga, posenya gini nak. Tangan 2. Tangan 2 ya. Pedro mana Pedro? Ya. Nanti Bu Fani tangan 1 nggak apa-apa ya. Bu Fani mau nyekrinsut itu soalnya ya. Tapi kan anak-anak tetap tangan 2. Oke? Yuk, sudah siap? 1, senyum dulu. Nicholas, senyum. Ayo, Dirga. Iya, 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang ambil masker. Pakai masker. Contohnya ya. 5.
Beli maskernya dulu. Ambil no masker, Ma. Pakai masker, Ma. Sudah. Halo Joseph, adiknya Joseph ya itu ya. Halo, namanya siapa itu? Yuk, semuanya pakai masker. Yuk. Mani, Esra, Nando, Jennifer, nyalakan kameranya ya. Mani tuh, Mani juga pakai masker. Wow, primitif. Nyala, Mas. Sudah? Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. KL itu foto sama kue. Oke. Itu sama Lagi kakaknya. ya. Kita maniskan dulu. Senyum Peter. Maniskan dulu. Senyum. Ayo, laki-laki senyum. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Yuk. Ada yang mau mimpin doa? Yuk. Mani minta Joseph mimpin doa. Joseph mimpin doa. Yuk, mimpin doa. Joseph, bisa dengar suaranya Bu Fani? Yuk, mimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami akan mengakhiri Zoom ini. Tolong berkati kami dan melaksanakan tugas kita. Amin. Amin kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan. Dan sepanjang segala kita dilihat di dalam penerapan Doakanlah kami. karena kami anak-anak nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Joseph. Oke, anak-anak. Sudah cukup ya. Silakan mengerjakan tugas yang belum dikerjakan. Oke? Jangan terlambat. Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Anak-anak, kalau berapa hari kita Zoom terus nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Apa ada yang keberatan? Oke, tidak apa-apa ya. Oke. Sekian dari Bu Fani. Selamat pagi, berkah dalam. Dadah.